Sebenarnya secara filosofis ya, menyadap privasi seseorang itu kan kalau kita mau jujur itu kan bertentangan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, mengatur hak ajasi. Tetapi banyak hal yang kemudian peristiwa pidana yang tidak bisa diungkap secara terang benderang tanpa mengetahui detail persoalan yang dilakukan oleh pelaku dari tindak pidana itu. Karena itu dunia penegakan hukum di dunia membuat salah satu upaya untuk membuka peristiwa pidana secara terang benderang itu dengan upaya penyadapan. Dari sisi ini penyadapan itu menjadi sangat penting untuk mengungkap kebenaran dari sebuah peristiwa tindak pidana. Tetapi memang kita sangat wanti-wanti ya. Karena orang yang disadap itu kan tidak tahu. Maka harus dibuat aturan yang jelas terhadap pelaku penyadapan, tata cara penyadapan, dan penggunaan hasil dari penyadapan itu. Nah, itulah yang tadi kita bahas dalam pertemuan dengan tim keahlian DPR di Komisi 3. Selama ini itu berbagai badan, lembaga dan kementerian itu dalam aturan perundang-undangan yang berbeda memiliki hak penyadapan juga, tapi dengan tata cara, prosedur yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Kan sudah ada keputusan MK bahwa penyadapan itu hanya bisa dilakukan dengan regulasi setingkat undang-undang. Jadi ini menjadi kebutuhan untuk menyeragamkan tentang proses, persyaratan, tata cara, penggunaan dari penyadapan yang tidak boleh lagi berbeda antara satu instansi dengan instansi yang lain. Tapi tadi kami sudah memberikan semacam batasan bahwa penyadapan itu hanya bisa dilakukan terhadap seseorang yang memang telah memiliki dua alat bukti yang sah bahwa dia adalah melakukan tindak pidana. Baru terhadap orang ini boleh dilakukan penyadapan. Dan penyadapan itu harus dalam batas waktu yang jelas. Di rancangan itu kan diajukan 1 bulan. Dan hanya bisa diperpanjang 1 bulan ke depan. Dan bila setelah diperpanjang itu kemudian substansi yang ingin dicari lewat penyadapan tidak berhasil, penyadapan itu tetap harus dihentikan. Ada juga penyadapan dalam situasi yang terdesak, ya, yang membahayakan nyawa orang banyak dan lain sebagainya, maka bisa lebih dulu dilakukan penyadapan. Tapi kemudian setelah penyadapan dilakukan, yang melakukan penyadapan harus memenuhi juga syaratnya. Antara lain kan harus dapat izin atasannya, punya ketetapan dari pengadilan, yang kalau itu dia tidak peroleh, penyadapan ini pun wajib dihentikan. Dan hasil penyadapannya itu tidak boleh dijadikan alat bukti dalam penegakan hukum. Kemudian kalau ada orang melakukan salah penyadapan, yang mau disadap A, ternyata yang disadap B, ini harus ada ketentuan pidananya. Ada juga orangnya nggak salah, tapi materinya. Yang mau disadap itu kasus pidana A, yang dibeberkan selingkuhannya, kemana sering ngedugem. Selama ini banyak digunakan untuk mengintimidasi baik tersangka maupun keluarganya. Sehingga karena khawatir ini macam-macam, maka mereka pasrah saja dengan pasal-pasal yang dituduhkan. Ini pun kita minta agar aturan pidananya jelas. Kalau salah orang, pidananya apa? Kalau salah ya materi yang disadap, pidananya apa? Kalau orang melakukan penyadapan, ternyata ada satu syarat yang nggak terpenuhi. Apakah bisa menyusul? Kami kira nggak boleh. Berarti dia sudah salah prosedur. Ini harus langsung ada aturan pidananya. Jadi kita wanti-wanti betul karena ini memang hak privasi
ya, sedikit pun tidak boleh ada celah kesalahan dari penyidik dalam melakukan penyadapan, karena itu benar-benar sangat mengganggu privasi. Yang privasi ini adalah merupakan hak asasi manusia.